Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Desoya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental. Ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Iya, kami mengajak para influencer Wahabi untuk istirahat dulu dalam Menyerang kegiatannya untuk mencari-cari celah kesalahan-kesalahan orang lain yang sebenarnya anfaedah, bos ya, karena masing-masing orang punya dalil dan dari kalangan Aswaja juga berulang kali menyampaikan keterbukaannya untuk berdiskusi. Kenapa kami mengajak istirahat untuk mereaksi dan mencari celah-celah orang lain itu? Karena ada hal yang lebih penting. Ini urusan sosial, teman-teman ya. Ini mungkin kalian jika mereaksi ini lebih berfaedah, bos ya. Bos, ini bos, lihat beritanya bos. Inilah sosok guru honorer SD Baito yang dipenjara dan dituntut membayar 50 juta karena menegur anak seorang anggota polisi yang nakal di sekolah. Ini teman-teman ya, negur aja. seorang guru honorer SDN Baito Konawe Selatan bernama Supriyani dikurung dan dituntut 50 juta lantaran dituduh memukul anak seorang polisi yang nakal di sekolah. Padahal ia tidak memukul, melainkan ia hanya menegur saja. Kejadian ini bermula saat salah satu seorang siswa terluka di bagian paha. Kemudian siswa yang diketahui anak dari anggota polisi melapor kepada orang tuanya. Bahkan ia dipukul guru di sekolah. Berarti anaknya melapor dipukul, Pak ya. Padahal faktanya tidak satupun guru yang memukulnya, melainkan guru hanya memberi teguran karena anak polisi tersebut itu nakal. Namun demikian, anggota polisi tersebut tidak mau menerima penjelasan dari pihak sekolah. Demi menyelesaikan masalah, pihak sekolah datang ke rumah siswa yang bersangkutan untuk meminta maaf. Namun nasnya maaf itu malah dianggap sebagai pengakuan kesalahan oleh polisi, ayah dari siswa tersebut. Karena hal itu, Supriyani pun dilaporkan ke polisi dengan tuduhan penganiayaan. Kini Supriyani guru honorer SDN Baito Konawe Selatan dipenjara dan didenda 50 juta. Padahal sudah meminta maaf, mendatangi ke rumahnya Ya, tetap tapi dilaporkan. permintaan maaf itu malah dianggap pengakuan. Oh, Gitu bos. Ini sebenarnya sudah terjadi padahal sudah itikat baik kekeluargaan, sebenarnya bisa. Nah, iya. Ini penengah saja bos, tidak berpihak manapun. Intinya begini, kita dilihat dari guru dulu. Guru ini kan honorer. Berapa sih gaji guru honorer? Paling 200.000, 300.000 atau 500.000. Iya, 500.000 ya, di antara seperti itu. Beda-beda. Per sekolah beda-beda. Di antara itulah. Kadang minus sama bensin. Ya. Kemudian gaji kecil, tugas berat, dan tugas administrasi yang numpuk, ditambah siswa nakal. Kemudian menegur sedikit, nyentil dikit, dilaporkan. Jika seperti ini, memang sebaiknya diajar dulu saja, diajar sendiri di rumah, jangan disekolahkan, bos. Sebab tugas guru ini memang nggak main-main. Guru ini, ya emang kalau kelewatan, kalau sampai cederai secara parah, bos, memang sih guru harus dikontrol itu, biar seimbang gitu loh, bos. Intinya di sini perlindungan anak ada, tapi perlindungan guru kan tidak ada. Ini yang miris. Oh ya. Kuliah mahal-mahal. Ini kritik juga untuk pemerintah juga. Kuliah mahal-mahal, jadi guru honorer bertahun-tahun hanya gaji 300-500.
mau maju bagaimana pendidikan di Indonesia kalau kayak gini? Nah, iya. Perlindungan anak ada, tapi perlindungan untuk guru ini, Bos. Perlindungan guru nggak ada, gaji sedikit, biaya kuliah mahal. Kalau dibandingkan dengan lulusan SMA atau lulusan SMP, jauh penghasilan guru itu. Jauh, Bos ya. Kita lulus SMA, masuk ke Cikarang sudah, ke kawasan Cikarang sudah, gaji mungkin di atas UMR berapa itu? Mungkin 6 juta. Ya, tergantung lokasinya, tempatnya, Bos ya. Ya UMR lah, kan rata-rata UMR. Iya. Nah, UMR setiap tempat berbeda-beda. Lulusan SMA, akhirnya mindset orang-orang sekarang kan mindsetnya begitu. Ngapain sih kuliah-kuliah ujung-ujungnya jadi guru? Guru gajinya berapa? 300-500. Baru nunggu puluhan tahun nanti SK P3K. Mau jadi PNS puluhan tahun masih bayar mahal. Dan begitu. Langsung aja masuk ke pabrik. Mending aja daripada gitu lulus SMP, kalau perlu lulus SD langsung jualan. Nggak perlu susah-susah. SD langsung jualan cilok. Lulus SMP buka usaha saja. Kalau ujung-ujungnya kayak gini, dunia pendidikan kita masih amburadul, Bos. Sistemnya kayak gitu, ya kan? Nah, ini untuk pembelaan kita terhadap guru, Bos. Ya. Pembelaan kita terhadap guru dan kritik kita kepada sistem yang masih mungkin dalam perbaikan ini, Bos. Iya. Ya. Untuk orang tua, Nah ini, Bos. kita lihat dulu orang tuanya. Klarifikasi dari orang tuanya. Terima kasih Pak. Dari awal dari besok itu sebelum terbit MP sudah dilakukan upaya mediasi. Akan tetapi yang bersangkutan awal itu tetap menolak, dia tidak mampu dan dia sudah lakukan, sehingga kami bersepakat dengan istri untuk mencari keadilan. Adapun yang kami lakukan itu terkait penganiayaan. Oh, terkait penganiayaan. Tapi ini terkait permintaan uang 50 juta itu memang ada dari pihak orang itu. Kalau terkait permintaan uang besarannya seperti itu Pak, tidak pernah kami meminta. Saya lagi saya sampaikan tidak pernah kami di upaya mediasi yang dilakukan pertama kali tersangka ini datang bersama kepala sekolah. Ini klarifikasi dari orang tua korban, Bos ya. Katanya sudah dilakukan mediasi. Sudah. Menurut Bapak ini hanya meminta keadilan. Oke. Terkait yang 50 juta itu, Bos. Dia nggak ngaku. Tidak pernah katanya meminta dengan nominal seperti itu. Terkait nominal dia tidak pernah. Katanya begitu, Bos. Oke. Di sini jika memang keadilan, sama-sama adil, Bos ya. Keadilan untuk guru dan keadilan untuk siswa itu kita harus balance kan, Bos ya. Guru jika memang terlalu parah memukul siswa sampai apa cedera bagaimanapun itu tetap salah, Bos ya. Iya. Tetap salah. Kita harus mengakui itu salah. Kalau benar-benar mukul sampai sampai bawa belur apa kayak nempeleng sampai memar gitu. sampai memar salah. Kalau cuma sekedar nyentil, Bos. Soalnya Anda bayangkan saja sebagai orang tua mendidik 1-2 anak di rumah. Jika anaknya aktif, itu seperti apa emosinya? Anda bisa kontrol nggak emosinya? Jika masih bisa mengontrol, bagus. Tapi Anda masih belum teruji ketika Anda mengontrol anak satu kelas 20 dan banyak di situ anak yang aktif. Anda bisa mengontrol emosi nggak di situ? Atau jika Anda mau sebenarnya, Anda bisa menggantikan guru ini untuk mengajar 1 bulan gitu, Bos ya. Biar Anda merasakan gitu loh. Gimana susahnya mendidik anak, menguasai kelas, menguasai anak di dalam kelas. Itu beberapa metode dilakukan oleh guru. Guru setiap hari mencari cara agar anak ini bisa belajar sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Apalagi kalau anak masih SD, Bos, sukanya kan masih suka bermain loh. Kayak gitu. Jadi apalagi sistemnya full day. Jadi di sini harus balance. Keadilan bagi guru ini bagaimana, keadilan bagi anak ini bagaimana, kan begitu, Bos. Semua murid di sekolah tidak diperkenankan untuk membuli yang lain, Bos ya. Pembulian, bentuk kenakalan, kan itu tidak boleh.
cara guru dalam menangani ini berbeda-beda. Tapi jika kelewatan, iya. Tapi kalau satu kali kemudian dilaporkan, sudah mediumisasi, sudah didatangi ke rumah, sudah silaturahmi, seharusnya ada perjanjian saja. Oh ya, di atas Di materai atas lah. materai, jangan mengulangi lagi. Tapi si anak juga harus berjanji juga. Jangan gurunya saja yang dituntut untuk berjanji tidak memukul lagi atau tidak menganiaya lagi. Anak juga harus berjanji tidak nakal lagi. Jadi kedua belah pihak bisa tenang. Atau jika Anda masih ragu, Anda bisa pindah sekolah. Oh ya. Ya, kalau di sekolah yang lain masih digituin anak Anda, ya berarti fix anak Anda yang Nah, memang benar-benar nakal Nakal. gitu loh. Berarti aktif anak Anda, tidak bisa dikontrol. Jadi kayak kami di sini miris, kami nggak menyalahkan siapa-siapa di sini teman-teman ya. Mungkin Bapak polisi ini sebagai orang tua, oke, dia mempunyai power sebagai orang polisi. Jadi dia menggunakan powernya untuk melindungi anak, oke, ya kan, namanya anak, bos Iya, ya, oke. namanya anak. Tapi jangan sampai merugikan orang lain. Gitu. Apalagi gurunya tadi dilansir masih mempunyai anak kecil, bos. Wah, Setelah ditahan selama sepekan, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara akhirnya dibebaskan selesai permohonan penangguhan penahanannya dikabulkan Pengadilan Negeri Andolo pada Selasa 22 Oktober. Guru honorer bernama Supriyani ini ditahan gara-gara dituduh menganiaya murid kelas 1 SD di tempatnya mengajar. Diketahui siswa tersebut merupakan anak seorang polisi setempat. Kebebasan Supriyani ini kemudian disambut isak tangis oleh rekan-rekannya sesama guru.